penelusuran ini gitu ya. Dan karena di Satgas Menika banyak yang baru dan termasuk adik-adik mahasiswa juga sudah mulai beraktivitas, beberapa mungkin ada yang datang ke kampus gitu enggak dan juga kasus-kasus yang ada di mahasiswa, maka kami berpendapat bahwa ini adalah suatu hal yang sito atau urgent untuk disegerakan ngaten. Jadi perkenankan kami ingin membagi sedikit tentang alur komunikasi dan penelusuran kontak erat dari kasus COVID. Kalau untuk kita di Sivitas UB, baik itu pada dosen, pada tendik, pada karyawan yang lain dan juga pada mahasiswa ngaten nggih. Nah, untuk memahami terlebih dahulu gitu, apa sih tracing gitu ya. Jadi tracing itu kalau di bahasa Indonesia kan tuh penelusuran Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya pelacakan kontak. Tadi Dokter Ayunda sudah menyebutkan bahwa kalau WHO standarnya adalah ketika satu orang terkonfirmasi, maka kita atau puskesmas dalam hal ini itu wajib men-tracing atau memfollow up, menelusuri 30 orang di sekitarnya gitu. Namun lagi-lagi kita terkendala karena sumber daya manusia gitu nggih, SDM-nya kurang, mungkin kemudian juga fasilitasnya juga kurang seperti itu sehingga kita terkendala sekali. Nah, untuk itu kita coba melihat dulu apa sih sebenarnya pelacakan atau kontak meniko gitu nggih. Pelacakan kontak atau kontak tracing gitu ya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan memantau kontak erat dari kasus konfirmasi gitu. Jadi ketika satu orang terkonfirmasi maka kita harus segera mencari siapa saja kontak erat dari pasien tersebut gitu ya, orang tersebut. Kenapa? Karena tadi mengingat yang disampaikan Dokter Sastia bahwa yang varian baru terutama ini mudah sekali penularannya terjadi gitu. Nah, kenapa perlu pelacakan kontak? Yaitu untuk memutus rantai penularan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini maksudnya itu kita menelusur itu supaya kita sudah men-stop gitu loh ya, menyetop gitu. Jangan sampai kemudian bertambah dan bertambah lagi. Semakin kita lebih cepat menemukan, maka semakin kita bisa mencegah penularan ke orang lain gitu. Nah, kasus konfirmasi tracing ini, tracing pada kasus konfirmasi itu dilakukan jadi ditelusur 2 hari sebelum kasus timbul gejala sampai 14 hari sejak timbul gejala. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin yang sudah pernah swab PCR itu ya, begitu swab PCR itu kan nggak langsung keluar hasilnya. Biasanya keluar hasilnya 1 atau 2 hari ke depan. Nah, dalam 1-2 hari ke depan ini gitu ya, itu kan kalau orangnya memahami maka dia akan langsung pulang melakukan istilahnya diam di rumah gitu. Tetapi yang tidak memahami kemarin itu sempat terjadi beberapa kasus yang kita tracing setelah dilakukan swab kemudian malah ngopi-ngopi gitu. Nah, ini kan dalam 2 hari ketika menunggu hasilnya keluar ini sudah ngopi, sudah mungkin belanja ke mall, sudah ini. Nah, itu kan wassalam sekali gitu ya. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu tadi kenapa pada saat awal itu kita paparkan kembali seperti apa sih COVID ini, terutama COVID yang varian baru yang transmisinya sangat cepat sekali. Oke. Nah, kemudian kita harus memahami dulu Bapak Ibu terkait dengan kasus konfirmasi. Jadi apa itu kasus konfirmasi? Kasus konfirmasi ini adalah seseorang itu dinyatakan positif ya, positif terinfeksi COVID-19, baik dia bergejala maupun tidak bergejala yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR gitu ya. Jadi di swab dilakukan pemeriksaan PCR atau di swab dilakukan pemeriksaan rapid antigen gitu nggih. Jadi ini adalah definisi yang terbaru. Jadi swab antigen begitu terkonfirmasi positif maka itu sudah dinyatakan sebagai kasus konfirmasi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita pelajari lagi definisi kontak erat Bapak Ibu sekalian. Nah, yang dimaksud dengan kontak erat ini adalah ya, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus ya, dengan kasus probable atau kasus konfirmasi ya, dengan syarat seperti ini. Jadi kontak tatap muka atau berdekatan ya dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Nah, ini seringkali bisa terjadi di gedung-gedung kita Bapak Ibu sekalian. Laboratorium misalnya atau kita meeting luring gitu ya. Jadi meeting luring pun seringkali juga
kita tidak mempertimbangkan atau kurang mempertimbangkan terkait dengan sirkulasi, terkait dengan jarak seperti itu, sehingga kemudian juga terkait penggunaan masker gitu ya. Kita pertemuan luring, kemudian ada di situ disediakan makanan, terus kita makan bersama, buka masker, makan bersama nggak mungkin diem-dieman dong gitu kan, pasti akan ngobrol, ya sudahlah gitu. Jadi kemarin juga terjadi klaster dari pertemuan luring beberapa waktu yang lalu, sekitar mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu kalau tidak salah, nggih. Itu sempat terjadi klaster dari pertemuan luring, waktu itu ada pelatihan gitu, nggih. Nah, kemudian disebut juga apabila ada sentuhan fisik langsung dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi, misalnya bersalaman, berpegangan tangan gitu ya. Bahkan mungkin kan beberapa waktu lalu kita ini kan ya udahlah kita salamnya nggak usah bersalaman tapi high five, sama aja. High five itu atau tos itu juga sama, itu sentuhan fisik langsung gitu. Maka lebih aman untuk sementara memang kita ketika memberi salam ya sudahlah untuk sementara tidak melakukan kontak fisik begitu. Dan kemudian juga orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus-kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Nah, kemudian ada juga situasi lainnya yang dianggap beresiko terjadinya kontak Bapak Ibu sekalian, yaitu ini, rumah tangga ya. Jadi di dalam rumah ya ada misalnya ada kunjungan kerabat itu kalau anggota keluarga jelas ya kita sangat berkontak sekali, tapi kunjungan kerabat gitu seringkali kemudian ini kerabat sendiri aman kok gitu kan, kemudian kita melepas kemudian kerabat kita melepas masker dan kita juga merasa aman karena ini kerabat kita sendiri. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, klaster keluarga ini juga sekarang menjadi panen kita ya, klaster keluarga gitu nggih. Nggak usah jauh-jauh, ada ipar saya perawat yang ada di salah satu puskesmas di Batu positif ya, anaknya juga positif begitu. Kemudian ada lagi satu keluarga begitu ya, dan melakukan kunjungan misalnya silaturahmi begitu, kemudian terjadi klaster keluarga pada saat kemarin Lebaran. Nah itu juga banyak terjadi gitu, sehingga yang di dalam istilah rumah tangga di sini selain anggota keluarga, kunjungan, kemudian juga ada pembantu rumah tangga gitu ya, pembantu rumah tangga yang mungkin datang pagi pulang sore, supir yang datang pagi pulang sore, ini termasuk dalam kontak erat apabila ada satu orang yang terkonfirmasi di dalam rumah tersebut. Kemudian masyarakat, tetangga, teman sekolah, teman kerja atau kolega, kemudian mungkin pedagang keliling yang nyamperin ke rumah misalnya, kan ada tuh pedagang keliling ya. Kemudian di warung-warung kopi, tempat ibadah, kerumunan masyarakat seperti itu. Kemudian perjalanan ya. Jadi kemarin ada kasus saya tuh teman saya tuh loh berangkat itu genosnya negatif gitu. Dia naik kereta kemudian dari Bandung ke Malang gitu. Kemudian selang 1-2 hari selang 1 hari kemudian dia timbul gejala gitu. Kok bisa ya padahal genosnya negatif? Ya, saya akan bilang bahwa genos negatif pertama yang dilihat sensitivitas alatnya dulu. Yang kedua, genos negatif ketika dites. Lah ketika di dalam perjalanan di dalam kereta gitu kan, di dalam perjalanan kereta menikah kan dari Bandung ke Malang itu 12 jam gitu. Who knows di dalam satu gerbong kereta itu kemudian ada yang positif dan itu adalah 12 jam di ber-AC gitu kan, sirkulasi itu kan closed circulation gitu ya, maka besar sekali resiko transmisi yang ada pada kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang ini yang agak susah sekali untuk cegah nggih, pernikahan gitu ya. Ya Allah, kita tuh sudah wanti-wanti udahlah pernikahan sederhana begitu. Oke, pernikahan sederhana gitu tapi tetap masih mengundang banyak orang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kemudian melayat orang meninggal, kasus yang kemarin terjadi kalau nggak salah di Jaksa Agung Suprapto ya gitu, kalau nggak salah yang kemarin sempat ditutup itu adalah dari kasus klaster orang meninggal gitu yang tidak ketahuan bahwa dia COVID tapi tidak ketahuan, kemudian dimakamkan secara biasa dan orang-orang yang melayat akhirnya terkonfirmasi positif semua begitu. Nah itu adalah kontak erat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke siapakah tracer di UB. Kalau di puskesmas, Bapak Ibu sekalian, ada petugas surveillance puskesmas. Jadi selama ini kami dari Satgas itu selalu ketika melakukan tracing,
selalu berkoordinasi dengan puskesmas setempat. Jadi misalnya domisili wilayah Civitas itu ada di puskesmas mana, wilayahnya mana, biasanya kami selalu berkoordinasi dengan petugas surveillance dari puskesmas tersebut gitu. Jadi kami melaporkan Civitas UB atas nama ini, alamatnya di sini, terkonfirmasi positif saat ini melakukan isolasi mandiri, Bapak, Ibu, mohon follow up-nya begitu. Karena yang kita follow up adalah Civitas, tapi keluarga Civitas seringkali kita tidak bisa atau tidak mampu untuk memfollow up, demikian. Nah, oke. Kembali ke sini, siapakah tracer di UB? Maka ini adalah yang jelas kami mulai atau kita akan mulai mengaktifkan kembali tim satuan tugas fakultas atau unit masing-masing, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu sekalian dari semua fakultas, semua unit, ya. Jadi termasuk Bua, Buna dengan unit kerjanya masing-masing, begitu. Kenapa? Supaya semua kita saling memahami, saling backup, saling support, Bapak Ibu. Karena kalau semua masuk ke ke divisi penapisan ini alias kami yang handle, itu kami isinya cuman in total itu sekitaran 6 atau 7 orang, Bapak Ibu. Kalau 6 atau 7 orang menghadapi atau menghandle 5.000, 6.000 itu ngapunten kami sangat kewalahan sekali gitu. Sehingga terus terang kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik yang ini sudah mulai aktif ya gitu. Seperti itu. Jadi kami berharap pada tim satuan tugas fakultas atau unit masing-masing, kemudian nanti di mahasiswa jika dimungkinkan ini mungkin akan ada pertemuan lanjutan untuk satgas mahasiswa. Kami masih belum tahu bentuknya, tapi bahwa pemikiran bahwa mahasiswa harus mempunyai satgas, entah itu per prodi, entah itu per fakultas, per jurusan, itu nanti masih sedang dalam pembicaraan, sedang diskusi. Mungkin nanti bisa dibantu juga diskusinya oleh adik-adik. Demikian, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apa peran tracer di sini? Yang pertama adalah mencari dan memantau kontak erat selama karantina dan isolasi, gitu, nggih. Jadi itu mencari ini yang paling utama, nggih, mencari kontak erat, kemudian melakukan wawancara atau anamnesis ya. Jadi istilahnya diberikan beberapa panduan nanti. Kemudian selain itu diharapkan, gitu, nggih, Satgas bisa memberikan Satgas fakultas atau Satgas mahasiswa nanti bisa memberikan informasi yang benar terkait dengan COVID-19 ya, termasuk pentingnya karantina dan isolasi yang benar, gitu, nggih. Kemudian yang ketiga juga memantau kondisi kesehatan orang gitu yang melakukan karantina atau isolasi, gitu, nggih. Jadi di follow up gitu istilahnya. Ini kemarin juga beberapa ada yang langsung kami follow up melalui hotline, begitu. Ada juga yang dibantu oleh temannya untuk melaporkan seperti itu. Oke, nah menikah adalah alur sederhana gitu ya, alur sederhana bagaimana proses pelaporan kita gitu. Jadi nanti apabila ada sivitas kita dari dosen, pendik, karyawan yang lain ataupun mahasiswa, ya, itu menjadi suspek ada gejala gitu ya. Kalau ada suspek atau ada gejala boleh konsul langsung ke hotline boleh. Tapi kemudian mungkin ada kasus terkonfirmasi, ini bisa lapor langsung ke Satgas fakultas atau unit atau mahasiswa, atau bisa juga langsung lapor ke Satgas P3 melalui secara personil kalau memang kenal dengan personil masing-masing atau melalui hotline gitu. Kita punya 2 hotline sementara ini. Hotline 1 Dr. Ayuna yang memegang, hotline 2 saya yang memegang. Jadi biasanya begitu melaporkan diri maka akan kami koordinasikan dengan Satgas fakultas atau sebaliknya kalau masuk ke Satgas fakultas atau unit maka biasanya kemudian akan kami follow up bersama-sama gitu. Nah, ini yang kami harapkan adalah dari Satgas fakultas, unit atau mahasiswa itu nanti bisa melakukan tracing kontak erat gitu. Jadi nanti ini kami sampaikan juga bagaimana caranya melakukan tracing gitu, nggih. Nah, tracing kontak erat ini bisa ada 2 cara. Ada tracing aktif yaitu wawancara atau ya biasa ya ditanya-tanyain per telepon WA, per verbal atau bisa juga per tertulis via WA ngaten, atau bisa juga nanti mengisi tracing pasif gitu ya. Nanti kita akan sebarkan form ini. Form ini sudah mulai dari bulan Agustus 2020 yang lalu gitu nggih, dan cukup aktif waktu itu, sangat membantu sekali kami untuk melakukan tracing terhadap sivitas gitu. Nah, nanti bisa
dengan ini, nah nanti kalau misalnya tracing pasif ini, kami akan memberikan akses kepada Satgas yang bersangkutan untuk kemudian melihat datanya gitu, data dari yang sedang di follow up gitu. Nah, nanti kami berharap bahwa dari tracing aktif dan tracing pasif ini dilaporkan Bapak Ibu sekalian, ada recorded dan reported. Data yang data yang dilaporkan bisa disampaikan per WA ke kami melalui WA group boleh, atau juga per individu juga boleh, per Japri, tidak apa-apa. Nanti data ini akan kami input ke dalam database Civitas yang terkonfirmasi, gitu, nggih. Nah, itu kira-kira alur sederhananya seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi link yang form kontak kasus COVID ini, nggih. Nanti di sini itu nanti ada nama, NIM, NIK seperti itu, dari satuan tugas mana, kemudian gejala yang dirasakan apa segala macam itu nanti ada di sini. Nah, nanti ini bisa kita akses gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan kontak erat Bapak Ibu sekalian? Jadi ini contohnya. Jika orang yang terkonfirmasi tersebut bergejala, maka kita akan men-tracing 2 hari sebelum gejala muncul. Contoh nih, nggih. Nah, orang ini terkonfirmasi tanggal 12 ya. Tanggal 12 ini gejalanya muncul ya. Jadi dia gejalanya muncul, kemudian maka kita ketika melakukan dan dia sudah terkonfirmasi, maka kita melakukan tracing itu 2 hari sebelum gejala muncul gitu. Seperti itu. Okay. Jadi ini kan contohnya ya, Tuan A mulai gejala tanggal 12 Februari. Kemudian dinyatakan positif dan melakukan isolasi pada tanggal 17. Ini kan. Nah, jadi maka pada tanggal 17 ini kan kita tanya, ini kan baru dia terkonfirmasi positif gitu, lapor ke kita. Maka kita akan tanya, Pak, gejalanya mulai kapan nih gitu kan? Oh, mulai tanggal 12 Februari. Oh, oke. 12 Februari menika jenengan masih masih beraktivitas? Oh iya, saya masih di kantor. Kapan Pak terakhir ke kantor? Saya sih terakhir ke kantor tanggal 13 misalnya, seperti itu. Jadi gejala muncul dia masih di kantor, 13 dia baru mulai off gitu ya, tanggal 14 dia tes, tanggal 17 keluar hasil gitu kan. Maka kita itu harus mencari data orang yang terkontak dengan pasien ini mulai dari dia muncul gejala. Gitu. 2 hari ya mulai dia muncul gejala seperti itu. Sampai kemudian 14 hari ya. Tapi kalau misalnya 17 Februari dia sudah keluar hasil kan biasanya langsung melakukan isolasi mandiri nih, misalnya gejalanya ringan gitu ya. Maka cukup dari 17 Februari ini sampai ke tanggal 10 itu yang kita cari kontak eratnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau konfirmasi kasusnya terkonfirmasi tapi dia tidak ada gejala gitu. Saya kontak erat dari pasien yang terkonfirmasi gitu kan. Kemudian karena saya kontak erat, maka saya langsung swab aja gitu, swab PCR gitu kan. Oh, ternyata saya positif gitu. Saya nggak ada gejala nih gitu. Nah, maka kita bisa mencarinya mulai dari saya terkonfirmasi positif itu gitu. Jadi misalnya saya nggak ada gejala, tapi habis kontak lah katakanlah. Terus ya udah karena khawatir saya tes, saya nggak ada keluhan sama sekali, maka hasilnya keluar tanggal 12 gitu kan. Maka kita harus mencari atau men-tracing itu 2 hari sebelum pengambilan swab. Seperti itu, ya. Oke. Nah, oke, ini adalah tabel yang digunakan untuk melacak kontak erat gitu, nggih. Saya biasanya memang menggunakan paper biasa gitu untuk melakukan lacak kontak erat. Tapi ini kami tadi pagi sempat berdiskusi dengan TIK. Mungkin nanti untuk teman-teman tracer kami buatkan satu form gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti men-tracer nanti bisa tinggal masukkan data begitu. Jadi akan datanya lebih jauh lebih organized gitu seperti itu. Tapi nanti sebentar akan kami sosialisasikan lagi. Ya, jadi ini tabel bantu melacak kontak erat. Jadi misalnya ini tanggal 12 Februari terkonfirmasi, maka di situ kita akan cek tempat apa saja yang dikunjungi dan dia di situ dengan kontak dengan siapa saja. Seperti itu. Oke. Nah, apa saja yang perlu ditanyakan saat tracing kontak erat? Yang pertama jelas identitas Bapak Ibu sekalian, ya. Nama lengkap ya. Tolong nama lengkap yang dilaporkan gitu. Kenapa? Karena kalau nama panggilan
yang dimasukkan di data itu akan setengah mati kami mencari orangnya gitu. Contoh namanya, ini Mas Agung misalnya, saya nggak tahu di sini ada Mas Agung apa enggak ya, maaf saya pinjam namanya. Mas Agung dari katakanlah FK deh gitu aja deh, karena dari FK, saya dari FK aja gitu. Ini Mas Agung dari FK positif. Kemarin swab 2 hari yang lalu swab, baru hari ini hasilnya positif. Tar dulu, ini Mas Agung nih siapa gitu. Mending kalau Mas Agung satu FK cuma satu. Kalau Mas Agung di FK itu misalnya ada 5 gitu, kan susah nyarinya gitu nggih. Kemudian yang susah lagi itu kalau misalnya cuma sebutan gitu. Ini Pak X istrinya Bu X gitu. Waduh, ini Pak X istrinya Bu X ini setengah mati saya kalau memasukkan ke database itu, terus terang Bapak Ibu ya. Waktu habis itu kadang-kadang mencari nama sesungguhnya dari pasien gitu, nama sungguhnya gitu. Ini soko fakultas endi yang mana. Oleh karena itu mungkin beberapa Bapak Ibu Satgas yang mungkin sudah wapri dengan saya biasanya cari di database karyawan, database dosen, saya selalu screenshot, Bapak Ibu ngapunten apakah benar orang ini gitu, untuk memastikan bahwa kita tidak sampai salah orang gitu nggih. Oleh karena itu minta tolong nama lengkapnya yang ditulis gitu nggih. Kalau misalnya nama lengkap banget susah, paling enggak nama inilah ya, biasanya kan agak kalau misalnya kita dengan ini sendiri kan masih tahu ya gitu. Nama lengkap, kemudian kalau memungkinkan ada NIM, NIK dan NIP-nya gitu nggih. Kemudian fakultas atau unit kerja gitu. Kemudian ini nanti alamat KTP dan alamat domisili kalau alamat domisilinya berbeda dengan alamat KTP gitu. Tapi yang paling penting buat kami adalah ini Bapak Ibu, nama lengkap, NIM, NIK dan fakultas atau unit kerja. Alamat lengkap, alamat KTP biasanya kalau di lembar hasil itu biasanya ada, biasanya kami langsung copy paste dari sana untuk di database data gitu nggih. Nah, kemudian kita tanyakan kapan awal mula gejala gitu ya. Jika ada seperti tadi, kalau misalnya nggak ada berarti kita sudah tahu kapan konfirmasi, maka kita cari 2 hari sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada gejalanya apa saja gitu nggih. Ini nanti adalah untuk dikonsulkan kepada tim klinis atau tim medis ngaten nggih. Nah, kemudian ditanyakan apakah sudah tes atau belum. Nah, lebih kalau misalnya laporannya sudah masuk, ini laporan terkonfirmasi nih sudah tes nih, oke, maka tesnya dilakukan tanggal berapa. Lebih mudah kalau misalnya disertakan foto ya, screenshot foto. Ini saya sudah melakukan tes swab antigen misalnya, tanggal sekian hasilnya positif. Nah, itu lebih mudah Bapak Ibu karena data biasanya sudah ada di sana. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita cari kontak eratnya seperti kriteria di atas tadi, dengan siapa saja. Kalau misalnya nanti orang-orang ini akan kita hubungin gitu ya, atau Bapak Ibu hubungi ya. Kemudian terakhir masuk kantor ini tanggal berapa, itu penting Bapak Ibu sekalian karena kita harus memastikan bahwa yang bersangkutan ini berkontak dengan teman-teman di kantor atau tidak gitu ya. Jadi kayak seperti kemarin ada laporan dari salah satu contohnya vokasi gitu. Dari rekan dari vokasi, teman dosen dari vokasi menikah kan terkonfirmasi. Namun ternyata sudah lama sekali memang WFH gitu ya. Maka tentu kita melakukan tracingnya jauh lebih mudah. Kenapa? Karena tentu di kantor tidak ada gitu. Nah, nanti kita tinggal koordinasikan beliau tinggal di mana, wilayah puskesmas mana gitu nggih. Kemudian kita koordinasikan dengan puskesmas wilayahnya gitu. Apakah Bapak Ibu harus mengkonfirmasi atau mengkoordinasikan dengan puskesmas gitu nggih? Mboten usah Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Kalau misalnya untuk koordinasi dengan puskesmas monggo nanti diberikan saja kepada kami, nanti bisa kami hubungkan dengan puskesmas yang terkait gitu nggih. Itu nanti tapi kalau misalnya Bapak Ibu dan adik-adik Saget juga tidak ada masalah, itu akan lebih baik. Nah, kemudian saat ini apakah posisinya di mana? Apakah isoman ya, isolasi mandiri di rumah atau di kos, atau opname? Kalau opname di rumah sakit apa? Ngaten nggih. Kenapa? Ini adalah untuk memfollow up juga sebagai bentuk kepedulian kita juga terhadap sivitas kita dan kondisi saat ini bagaimana, gitu nggih. Baik, ini saya attach gitu ya. Ini adalah untuk dari FK. Karena kalau di FK kan Bapak Ibu sudah jauh mengetahui terkait dengan kondisi klinis dan lain sebagainya gitu nggih. Jadi kalau yang di FK memang agak berbeda, lebih sophisticated gitu ya, karena memang
udah bisa langsung ditangani sendiri oleh teman-teman Satgas FK begitu nggih. Jadi kalau di FK itu kalau ada kontak erat dengan positif COVID, maka kita akan langsung lihat apakah ada gejala atau enggak ada gejala gitu. Kalau enggak ada gejala, maka kami langsung anjurkan isoman 10 sampai 14 hari ya. Jadi keluar surat rekomendasi untuk melakukan WFH gitu kan. Selama 10 sampai 14 hari. Nah, seperti itu kalau udah selesai baru dia boleh WFO. Tapi kalau ada gejala, maka kemudian Ketua Satgas FK akan mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan gitu nggih, yang tertulis di swab antigen di klinik UB, tapi juga bisa sebenarnya di RSUB juga. Kalau hasilnya positif, maka mengikuti alur konfirmasi yang nanti sebentar saya jelaskan. Atau kalau dia negatif, maka bisa lakukan pemeriksaan untuk menegakkan yang lebih sensitif, yaitu dengan swab PCR gitu, nggih. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau kemudian terkonfirmasi, maka kita akan langsung bisa membagi tuh tanpa gejala, dengan gejala ringan sedang atau gejala berat. Kalau tanpa gejala, kami akan langsung rekomendasikan untuk isoman 10-14 hari sampai bebas gejala, baru kemudian bisa WFO. Tapi kalau ada gejala ringan, maka disarankan selain isoman juga diperiksa ke layanan primer. Jadi ini langsung bisa dikoordinasikan ke puskesmas, ngaten nggih. Tapi kalau gejala berat biasanya akan langsung kami koordinasikan dengan rumah sakit. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira aktivitas tracing yang selama ini kami lakukan adalah seperti itu. Kami berharap sekali bahwa kita bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk terkait dengan tracing meniko. Karena terus terang aja kalau kami hanya 3 sampai 7 orang ini yang melakukan sak UB, ngapunten sangat. Kami sudah tepar gitu nggak istilahnya. Jadi mohon bantuan sekali kepada Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian untuk bisa melakukan tracing sama-sama gitu nggih. Nggih, saya pikir itu Dr. Ayunda, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak Dr. Nureta atas penjelasan